subscribe Netralaba Official. Halo semuanya dan selamat datang di panduan visual edukasi medis kita. Pernah nggak sih dengar istilah-istilah klinis yang rasanya wah menakutkan banget? Nah, hari ini kita bakal bedah semua itu. Anggap aja sesi ini sebagai kuliah medis eksklusif kalian, tapi bedanya kita bakal bikin semuanya gampang banget dipahami. Kita akan kupas tuntas bahasa anatomi ini, biar nggak ada lagi yang namanya kebingungan soal deformitas atau kelainan postur tubuh. Coba deh inget-inget, pernah nggak kalian nerima selembar hasil röntgen atau mungkin catatan dari dokter fisioterapi, terus pas dibaca isinya penuh sama bahasa Latin yang bikin dahi berkerut? Kalau pernah, kalian sama sekali nggak sendirian. Bahasa medis itu emang sering kerasa kayak kode rahasia. Tapi tenang aja, panduan visual kita hari ini hadir justru buat memecahkan kode-kode itu. Kita bakal cocokin istilah medis yang ribet sama postur visual yang bisa kita lihat sehari-hari. Biar terarah, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, memahami deformitas anatomis. Kedua, 3 kelainan tulang belakang. Ketiga, deformitas dada dan leher. Keempat, kelainan tungkai, kaki, dan jari. Dan terakhir yang kelima, cara mudah mengingat postur. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, memahami deformitas anatomis. Jadi begini, apa sih sebenarnya deformitas itu? Intinya, deformitas adalah perubahan bentuk atau posisi bagian tubuh yang melenceng dari struktur anatomi normal. Tapi, poin krusialnya ada di sini. Kondisi ini tuh nggak cuma terjadi karena bawaan lahir loh. Kelainan bentuk ini bisa muncul dan berkembang waktu kita lagi dalam masa pertumbuhan, atau tiba-tiba kejadian karena cedera, penyakit, bahkan karena proses penuaan yang super alami. Nah, pas kita udah paham soal ini, cara pandang kita pasti berubah. Perubahan postur itu bukan cuma sekedar kebiasaan buruk, tapi emang ada penjelasan klinisnya. Lanjut ke bagian 2, 3 kelainan tulang belakang. Tulang belakang itu kan ibarat tiang utama penyangga tubuh kita ya. Mari kita kenalan sama kondisi klinis yang pertama, yaitu lordosis. Ini kejadian kalau ada kelengkungan yang berlebih ke arah depan, spesifiknya di daerah lumbal atau pinggang. Emang sih setiap manusia punya lengkungan alami, tapi kalau lordosis, lengkungannya terlalu tajam. Yang menarik tuh efeknya ke area tubuh lain. Ciri utamanya, perut jadi kelihatan menonjol ke depan dan bokong menonjol ke belakang. Kalau orang dengan lordosis bersandar di dinding, punggung bawahnya pasti nggak bisa nempel. Pemicunya macam-macam, mulai dari postur yang buruk, kelebihan berat badan, kehamilan, sampai otot perut yang lemah. Dan pastinya ini sering banget bikin nyeri pinggang. Kondisi berikutnya namanya kifosis. Beda nih sama lordosis. Kifosis ini terjadinya di tulang belakang bagian dada atau torakal dan dia melengkungnya justru ke belakang. Secara visual, kita bakal ngeliat bahu dan kepala pasien condong ke depan, jadi kelihatan banget membungkuknya. Kifosis ini sangat erat kaitannya sama proses penuaan dan masalah pengerokosan tulang kayak osteoporosis. Penderitanya nggak cuma gampang capek dan nyeri punggung aja. Coba bayangin, kalau kelengkungannya udah parah banget, itu bisa menekan rongga dada dan secara langsung mengganggu pernapasan loh. Bahaya juga kan? Kelainan tulang belakang yang ketiga dan mungkin yang paling sering kita dengar adalah skoliosis. Kalau ini tulang belakang melengkungnya menyamping, ngebentuk huruf C atau S. Ini benar-benar contoh nyata dari postur asimetris. Kalian bisa langsung lihat, bahu kanan dan kirinya jadi nggak sejajar, pinggulnya tampak miring, dan salah satu tulang belikat biasanya lebih menonjol. Fakta medis yang lumayan bikin mikir adalah, kebanyakan kasus skoliosis itu sifatnya idiopatik. Artinya apa? Artinya penyebab pastinya sama sekali belum diketahui. Tentu aja, anatomi manusia itu nggak kaku. Kelainan-kelainan yang tadi kita bahas itu bisa saling tumpang tindih. Sangat mungkin seseorang punya lordosis dan skoliosis sekaligus, atau lordosis barengan sama kifosis. Coba perhatiin istilah di tengah tabel ini. Kalau kifosis dan skoliosis gabung jadi satu, tenaga medis nyebutnya keposkoliosis. Mengetahui gabungan-gabungan ini bikin kita sadar, wah ternyata perawatan rehabilitasi tulang belakang itu kompleks dan butuh penanganan yang super teliti. Sekarang mari kita pindah ke bagian 3, deformitas dada dan leher. Di sini kita mau ngebandingin 2 kelainan dinding dada yang bentuknya bertolak belakang. Yang pertama, pectus excavatum. Excavatum itu artinya tergali, jadi dada bagian tengahnya melesak atau cekung ke dalam. Makanya kondisi ini sering banget dijuluki dada corong atau funnel chest. Kalau kasusnya ekstrim, ini bisa bikin penderitanya sesak napas pas lagi olahraga loh. Nah, kebalikannya adalah pectus carinatum. Tulang dadanya justru menonjol tajam keluar. Secara visual, ini mirip banget sama dada burung, makanya disebut pigeon chest.
Tuh kan, kalau kita tahu julukan sehari-harinya, istilah medis yang ribet ini jadi gampang banget diingat. Naik dikit ke area leher, kita ketemu sama istilah klinis torticollis. Ini adalah kondisi di mana leher pasien miring atau terpelintir secara permanen ke salah satu sisi. Dalam bahasa Inggris, ini sering disebut wry neck. Kondisi ini bisa muncul tiba-tiba gara-gara otot leher yang kontraksi nggak normal, tapi bisa juga hadir sebagai kelainan genetik dari lahir. Oke, kita meluncur ke bawah. Bagian 4, kelainan tungkai, kaki, dan jari. Mari kita lihat gimana beban tubuh ngaruh ke kaki kita lewat dua kondisi ortopedi yang ikonik banget ini. Genovarum itu istilah medis aslinya untuk apa yang biasa kita sebut kaki O atau bow legs. Cirinya gampang, pas pergelangan kakinya dirapetin, kedua lututnya malah saling menjauh. Nah, ini berlawanan 180 derajat sama genovalgum alias kaki X. Kalau genovalgum pas lututnya ditempelin, pergelangan kakinya yang justru misah jauh. Biar lengkap bahas lututnya, mari kita kenalan sama genu recurvatum. Kalau dua kondisi tadi masalahnya ke arah samping, genu recurvatum ini masalah ditarikan ke belakang. Jadi pas seseorang berdiri lurus, sendi lututnya tuh nggak cuma lurus, tapi malah melengkung atau membusur kejauhan ke arah belakang. Dari lutut turun ke telapak kaki. Arsitektur telapak kaki kita tuh penting banget loh buat ngeredam kejut pas kita jalan atau lari. Pes planus adalah istilah klinis buat flat foot atau kaki datar. Karena lengkung kakinya rendah banget atau malah hilang, seluruh telapak kakinya jadi datar nempel ke lantai. Di sisi lain ada pes cavus. Ini kalau lengkung telapak kakinya itu terlalu tinggi dan kaku. Buat kalian yang suka beli sepatu lari atau olahraga, pasti paham deh kalau dua kondisi telapak kaki ini butuh jenis bantalan sepatu yang beda banget. Pernah nggak sih perhatiin ada tonjolan keras di pangkal jempol kaki seseorang? Nah, di dunia medis, itu bukan sekedar benjolan biasa. Itu namanya hallux valgus, kondisi di mana si jempol kaki perlahan-lahan bengkok ke arah dalam, neken jari-jari yang lain. Dorongan ini bikin sendi di pangkal jempol jadi menonjol keluar. Julukan populernya sih bunion, dan ini salah satu masalah struktur tulang yang paling sering ditanganin di klinik ortopedi. Sebagai penutup tur anatomi anggota gerak ini, kita rangkum kelainan pada bahu dan jari-jari. Di bahu ada shoulder asymmetry, waktu tinggi bahu kanan dan kiri beda. Terus ada wing scapula, pas tulang belikat nonjol ke belakang mirip sayap. Buat jari jemari, dunia medis punya nama spesifik buat semuanya nih. Polydactyly buat jari yang jumlahnya lebih dari 5. Syndactyly kalau jari-jarinya dempet atau menyatu. Brachydactyly kalau ukuran jarinya lebih pendek dari normal. Dan clinodactyly buat jari yang melengkung nyamping. Lengkap kan? Masuk ke bagian paling seru kita, bagian 5, cara mudah mengingat postur. Yuk, kita terapin jurus gampang ini biar pemahaman klinis tadi nempel terus di kepala. Bayangin aja kalian lagi merhatiin postur punggung dari berbagai sisi. Langkah pertama, kalau dilihat dari samping dan pinggangnya terlalu melengkung ke depan, itu pasti lordosis. Langkah kedua, masih dari samping tapi punggung atasnya yang menonjol dan membungkuk ke belakang, nah itu kifosis. Dan langkah ketiga, kalau kalian pindah ngelihat dari belakang punggungnya dan tulang belakangnya berkelok ke kiri atau kanan kayak huruf S, udah pasti itu skoliosis. 3 langkah gampang ini benar-benar ngebantu kita ngelihat dunia fisioterapi dengan kacamata yang baru. Luar biasa banget ya betapa logisnya struktur tubuh manusia kalau kita ngerti cara ngelihatnya. Lewat panduan visual ini kita udah berhasil nerjemahin istilah-istilah Latin yang awalnya kerasa kayak bahasa alien jadi peta visual yang super jelas dan nyata. Jadi setelah dapat insight baru soal kerangka anatomi ini, ada satu pertanyaan buat kalian. Gimana cara kalian melihat postur dan kesehatan tubuh kalian sendiri mulai hari ini? Apakah kalian bakal lebih peka sama cara duduk di depan laptop atau mungkin cara kalian melangkah? Pengetahuan anatomi ini sekarang resmi jadi senjata baru kalian sehari-hari. Terima kasih udah seru-seruan bareng di sesi kali ini. Teruslah penasaran sama kehebatan tubuh kita sendiri dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa lainnya.